Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif anak usia dini yang mata kuliah psikologi anak usia dini, yaitu Ibu dosen pengampu Profesor Dr. Masganti Sitorus, MAG. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari PIAWUD 4. Saya semester 2. Saya akan menjelaskan pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan sensori motorik yang seperti 0 sampai 2 tahun, pro-operasional. Pro-operasional itu 2 sampai 7 tahun, operasional konkret itu 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal 11 sampai 15 tahun. Dalam memahami dunia secara aktif, anak menggunakan skema asimilasi, komunikasi, organisasi, dan kolaborasi. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman. Tentang informasi-informasi yang ditemui, menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti di tahap-tahap perkembangan kognitif. Pada setiap tahap, berkuantitas maupun kualitas, kemampuan anak menunjukkan peningkatan. Cara mengoptimalkan perkembangan kognitif anak. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membantu mengoptimalkan proses perkembangan kognitif anak adalah sebagai berikut: memberikan stimulasi kognitif sesuai dengan usia anak. Misalnya, orang tua membantu anak untuk mengamati dan menyentuh objek baru saja anak berusia 1 tahun, atau membiarkan anak bermain dan mengapresiasi lingkungan di sekitarnya setelah berusia 5 tahun. 3 level perkembangan kognitif, yaitu ada 3, seperti mengingat dan memahami. Tingkat kemampuan perintah rendah, namun dalam hal ini seseorang sudah dituntut untuk mengenal sesuatu, baik berupa benda maupun sifat kelakuan. Bisa itu pengalaman dan ilmu pengetahuan apabila mengacu pada taksonomi Bloom. Yang kedua itu mengaplikasikan pada level ini. Tingkat kemampuan berpikir seorang bertambah lebih tinggi ketimbang level yang pertama. Dalam ini seperti didik dituntut untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah diingat dan dipahami. Yang ketiga itu menganalisis, evaluasi, dan diciptakan. Menjadi 3 tingkat level paling tinggi dan kedua level sebelumnya. Tingkatkan yang membuat seseorang atau peserta didik untuk dapat melakukan analisis sehingga evaluasi. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, level ini mencakup analisa, evaluasi, dan melakukan kreasi. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu adalah melalui kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Tentu adanya kemampuan dalam melakukan identifikasi, baik itu terhadap yang baik maupun yang lainnya. Fungsi ini adanya kecerdasan kognitif membawa seseorang menjadi daya tarik orang lain, terlepas dari beberapa berikut fungsi yang dimunculkan lewat hal-hal berikut. Yang pertama itu ada mempunyai perasaan dan merasakan serta mengenali. Yang kedua itu ada kemampuan yang mengolah bahasa dan komunikasi. Yang ketiga itu ada fungsi eksekutif, memori, dan daya ingat anak. Yang keempat itu perhatikan kecil yang muncul terhadap suatu bidang. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan kognitif pada setiap tahapannya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan tahapan yang lainnya. Adapun cara berpikir anak usia dini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada transduktif. Transduktif reasoning artinya anak yang berpikir yang bukan induktif dan deduktif
tetapi tidak logis. Yang kedua itu ada ketidakjelasan. Ketidakjelasannya itu hubungan sebab akibat, artinya anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Yang ketiga itu ada anisism, artinya anak menganggap bahwa sebuah benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat itu ada artifikal, artinya anak mempunyai bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Yang keempat itu ada practically bond, artinya anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang keempat itu ada mental experiments, artinya anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Yang keenam itu ada centrasi, artinya anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. Yang ketujuh itu ada egocentrism, artinya anak melihat dunia di lingkungannya menurut kehendak dirinya sendiri. Aplikasi perkembangan kognitif bagi pembelajaran. Setelah mengetahui definisi dari perkembangan kognitif, tahap-tahap perkembangan kognitif dan karakteristik perkembangan kognitif anak usia dalam 7 tahun tahap operasional diharapkan bagi guru dapat menyajikan pembelajaran bagi anak didik yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik perkembangan anak usia dini. Tujuannya itu yaitu agar perkembangan anak dapat terstabilisasi dan baik sehingga tugas-tugas perkembangan dapat tercapai secara optimal dan anak pun merasa senang dalam mengikuti pembelajaran karena guru menyajikan sesuai dengan kebutuhan dan keingatan anak. Sehingga tidak akan ada pembelajaran yang dipaksakan serta pembelajaran yang berpusat pada guru. Komponen tujuan. Komponen tujuan itu adalah pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat pembelajaran anak usia dini. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan tingkat pencapaian perkembangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Tingkat pencapaian perkembangan disusun berdasarkan kelompok anak usia dini. Penggunaan media kartu angka dalam pembelajaran konsep bilangan. Seperti yang pertama, pengertian media pembelajaran kartu atau angka. Media pembelajaran sangat diperlukan dalam rangka pendidikan hasil secara maksimal. Media sangat perlu dan peningkatan kegiatan belajar mengajar secara harfiah. Media berasal dari bahasa Latin yaitu bentuk jamak dan medium, yang berarti perantara yang membawa atau menyalurkan informasi sumber dan penerima. Menurut pendapat Omar Amalik mengatakan bahwa media pembelajaran adalah metode dan teknik yang untuk mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran. Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.